Jokowi instruksikan Prabowo kirim bantuan ke Gaza. Indonesia dan Palestina adalah sahabat dekat. Indonesia juga secara konsisten terus mendukung perjuangan bangsa Palestina. Dukungan internasional terhadap perjuangan Palestina perlu terus didorong. Dan selain itu juga Indonesia dalam proses penyaluran bantuan kepada Palestina melalui UNRWA dan ICRC. Selain bantuan kemanusiaan, Indonesia juga memberikan bantuan pengembangan kapasitas untuk mempersiapkan negara Palestina yang merdeka. Sebagai penutup, sekali lagi saya tegaskan komitmen Indonesia untuk terus mendukung perjuangan kemerdekaan Palestina. Presiden Joko Widodo alias Jokowi menginstruksikan Menteri Pertahanan Prabowo Subianto mengirim bantuan ke Gaza, Palestina. Hal ini diungkapkan Prabowo usai menemui Jokowi di Istana Kepresidenan Jakarta, Kamis, 6 Juni 2024. Dalam kunjungannya kali ini, agenda Prabowo adalah melaporkan hasil kunjungan kerjanya ke Singapura. Dalam beberapa hal masalah Gaza, saya lapor ke Presiden dan Presiden sangat mendukung. Memberi instruksi ke saya, kita siap mengirim rumah sakit, mengirim tenaga kesehatan, kata Prabowo kepada wartawan usai pertemuan. Presiden terpilih Pilpres 2024 itu mengatakan Indonesia akan bekerja sama dengan negara-negara mitra, terutama negara Timur Tengah seperti Uni Emirat Arab yang sudah mengoperasikan rumah sakit di Gaza. Kemudian, beliau menugaskan saya ke Yordania untuk menghadiri KTT masalah Gaza. Beliau juga instruksikan saya mampir Arab Saudi, ujar Prabowo. Jokowi menginstruksikan Prabowo untuk memberi bantuan ke Gaza seiring serangan Israel yang masih terus terjadi. Adapun sebelumnya, militer Israel mengonfirmasi bahwa mereka sengaja mengebom sebuah sekolah Badan PBB untuk pengungsi Palestina UNRWA. Tempat tersebut berfungsi sebagai tempat penampungan bagi ribuan pengungsi di Nusairat. Perempuan serta anak-anak termasuk di antara korban tewas. Militer Israel mengklaim pihaknya menargetkan pejuang Hamas yang berlindung di gedung tersebut. IDF mengumumkan serangan itu terkoordinasi yang melibatkan Angkatan Udara, Intelijen, dan Shin Bet. Jurnalis menyatakan bahwa jet tempur pendudukan melakukan pembantaian ini setelah tengah malam dan menambahkan bahwa sekolah Al-Sardi yang dibom adalah tempat penampungan pengungsi Palestina. Para korban tewas di saat mereka sedang tertidur lelap. Kantor media pemerintah Gaza mengeluarkan pernyataan setelah pengeboman sekolah tersebut dan mencatat bahwa perkiraan jumlah korban tewas cukup besar karena banyaknya warga Palestina yang terluka parah. Kantor media pemerintah Gaza menyatakan pendudukan Israel dan pemerintah Al-Waisela bertanggung jawab penuh atas kejahatan terhadap kemanusiaan yang dilakukan terhadap warga Palestina di Gaza. Jumlah warga Palestina yang tewas di Gaza akibat perang genosida Israel yang berlangsung sejak 7 Oktober kini mencapai 3.600 orang. Ditambah 83.000 orang terluka, Kementerian Kesehatan di Gaza mengumumkan pada Rabu dalam laporan hariannya. Menteri Pertahanan, Menhan, Prabowo Subianto melepas keberangkatan KRI Dr. Rajiman Weddiodiningrat yang membawa bantuan untuk masyarakat di jalur Gaza, Palestina Kamis. KRI itu dilepas dari Mako Kolin Lamil, Jakarta Utara. Kapal membawa bahan makanan, selimut, pakaian, perlengkapan bayi, pakaian wanita, susu, tenda lapangan, perlengkapan kebersihan, air mineral, hingga perlengkapan ibadah. Kita saksikan bersama pelepasan KRI Dr. Rajiman yang akan melaksanakan tugas kemanusiaan membawa bantuan kita lagi ke Gaza. Mereka akan berangkat selama 15 hari, kata Prabowo. Bantuan diberangkatkan menuju pelabuhan Al-Arish di Mesir untuk selanjutnya disalurkan oleh Bulan Sabit Merah Mesir. Pelayaran akan menempuh rute Jakarta, Belawan, Al-Arish, Jeddah, Batam, dan kembali lagi ke Jakarta. Secara total, pelayaran akan memakan waktu 52 hari. Ada 214.000 prajurit TNI Angkatan Laut dalam Satgas Muhibah Port Visit ke Mesir 2024 ini. Prabowo mengatakan usai mengantar bantuan, kapal rumah sakit ini bakal kembali ke Indonesia.
Kita masih negosiasi apakah mereka bisa bertahan di situ untuk melayani, tapi karena pertimbangan beberapa hal, kemungkinan mereka kembali sesudah antar bantuan, katanya. Ia menyebut misi pengiriman bantuan ini cukup berbahaya karena akan melewati Laut Merah. Namun, kata Prabowo, Indonesia sebagai negara non-blok tak perlu khawatir. Mereka akan lewat kawasan perang yaitu sekitar Teluk Aden, Laut Merah. Sekarang sedang berkecamuk perang terbuka, tapi kita sebagai negara yang katakanlah mendukung Palestina, kita tidak merasa bahwa kita punya musuh dari Yaman dan kita juga sebagai negara non-blok baik dengan beberapa negara yang ada di situ, ucapnya. Prabowo pun menyampaikan terima kasih kepada sejumlah pihak yang telah berkontribusi dalam pengumpulan bantuan seperti Basnas hingga CT Arsa Foundation. Ia menegaskan Indonesia tak akan berhenti membantu Palestina. Agresi Israel di jalur Gaza, Palestina sudah berlangsung lebih dari 100 hari sejak 7 Oktober 2023. Serangan itu menjadi konflik paling panjang, paling berdarah, dan paling merusak antara kedua wilayah. Warga yang sebelumnya merasa aman di kota-kota besar kini merasa terancam dimanapun mereka berada. Pemandangan kota yang dulu indah dan modern, kini dipenuhi dengan reruntuhan dan kerusakan, memperparah trauma yang mereka rasakan. Banyak yang terpaksa mengungsi ke daerah-daerah yang lebih aman, meninggalkan rumah dan harta benda mereka dengan penuh kepedihan. Bagi banyak orang, situasi ini terasa seperti akhir dari dunia. Rasa aman yang sebelumnya mereka rasakan kini telah hilang, digantikan oleh ketidakpastian dan rasa takut yang mendalam. Pemerintah Israel pun berada dalam tekanan besar untuk merespons situasi ini dengan cepat dan efektif, meskipun pilihan yang mereka miliki sangat terbatas. Di tengah kehancuran yang melanda negaranya, pemerintah Israel dihadapkan pada dilema besar. Dengan serangan yang semakin intensif dan tekanan dari dalam negeri yang semakin meningkat, Israel terpaksa mengambil keputusan yang sulit, menarik mundur ribuan pasukannya dari jalur Gaza. Keputusan ini bukanlah hal yang mudah, mengingat Gaza telah menjadi medan pertempuran yang sangat penting dalam konflik ini. Penarikan mundur pasukan dari Gaza menandai perubahan strategi yang signifikan dari pihak Israel. Selama bertahun-tahun, jalur Gaza telah menjadi pusat dari banyak operasi militer Israel yang bertujuan untuk menekan kelompok-kelompok bersenjata Palestina yang beroperasi di wilayah tersebut. Namun, dengan serangan balasan dari sekutu-sekutu Iran yang menghantam Israel dengan kekuatan penuh, mempertahankan pasukan di Gaza dianggap sebagai langkah yang semakin tidak mungkin dipertahankan. Israel menyadari bahwa fokus mereka harus dialihkan dari Gaza ke perlindungan dalam negeri, terutama kota-kota besar yang berada di bawah ancaman langsung dari serangan rudal dan drone. Dengan menarik mundur pasukan dari Gaza, Israel berharap dapat memperkuat pertahanan di dalam negeri dan mengurangi kerentanan mereka terhadap serangan lebih lanjut. Penarikan mundur pasukan Israel dari Gaza memiliki implikasi yang luas, baik bagi konflik yang sedang berlangsung maupun bagi masa depan Israel sendiri. Bagi sekutu-sekutu Iran, terutama Hamas dan Hizbullah, keputusan ini dianggap sebagai kemenangan besar. Mereka melihat penarikan mundur ini sebagai bukti bahwa serangan balasan mereka berhasil mengalahkan Israel, setidaknya untuk sementara. Namun, bagi Israel, keputusan ini membawa risiko besar. Dengan menarik mundur pasukan dari Gaza, Israel kehilangan kendali langsung atas wilayah yang selama ini menjadi basis operasi militer mereka.